Halo saudara-saudari, selamat datang di sesi pendalaman iman kita kali ini. Pernah kepikiran nggak, ada satu misteri di Injil Markus yang mungkin sering banget terlewatkan kalau kita baca sekilas. Tapi percaya deh, di balik kisah yang kelihatannya sepele ini, ternyata ada pesan teologis yang luar biasa indah soal transformasi diri kita di dalam Kristus. Jadi, mari kita mulai. Nah, ini dia rute perjalanan rohani kita hari ini. Kita bakal mulai dari misteri pemuda di Getsemani, lanjut ngebahas simbolisme ketelanjangan dan rasa malu, terus ngelihat pertukaran pakaian dengan Kristus, menelusuri makna liturgi baptisan kuno, dan puncaknya pembaruan martabat manusia baru. Oke, masuk ke bagian pertama, misteri pemuda di Getsemani. Kita awali perjalanan ini di satu tempat yang gelap, dingin, dan benar-benar kaos, Taman Getsemani, tepat di malam Yesus dikhianati. Gini, Injil Markus itu kan terkenal sangat padat ya, langsung to the point. Tapi sadar nggak sih, kenapa Markus tiba-tiba mencatat detail yang kesannya aneh banget? Maksud saya, ada seorang pemuda lari telanjang bulat di tengah malam yang super tegang itu. Agak memalukan kan? Terus, apa sih tujuan sebenarnya Markus nulis bagian ini? Buat cari tahu jawabannya, kita harus ngecek teks aslinya. Markus itu sengaja banget pakai kata Yunani yang lumayan langka di sini, yaitu neaniskos. Kata ini artinya pemuda di usia prima, sekitar 15-25 tahunan lah. Dan ini bukan orang sembarangan lewat. Konteksnya jelas nunjukin kalau dia ini seorang pengikut, murid muda yang lagi antusias-antusiasnya mau setia, pas murid-murid senior yang lain justru mulai goyah dan kabur. Coba kita baca sama-sama ayatnya. Ada seorang muda yang pada waktu itu mengikuti dia dengan hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutupi badannya. Mereka menangkap dia, tetapi ia melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang. Bayangin aja gimana panik dan mencekamnya malam itu. Saking takutnya, pemuda ini rela loh ngelepas satu-satunya kain yang nempel di badannya, cuma buat nyelamatin nyawanya. Lanjut ke bagian kedua. Simbolisme ketelanjangan dan rasa malu. Sekarang kita bakal kupas lebih dalam apa sebenarnya arti dari sehelai kain itu, dan kenapa kehilangan pakaian di tradisi Yahudi saat itu maknanya sangat mendalam. Fakta menariknya ada di jenis kain yang dia pakai. Teksnya menyebut kain itu sindon. Jadi, ini bukan sekedar baju biasa. Sindon itu kain lenan halus, mahal, yang langsung nempel di kulit telanjangnya. Dan yang bikin merinding, di dunia kuno, sindon ini sering banget dipakai sebagai kain kafan orang mati. Nah, Markus lagi ngasih kode keras nih ke kita. Pemuda ini masuk ke Taman Getsemani pakai baju kematian. Ini simbol transisi yang nanti bakal ngubungin kegagalan kita sebagai manusia dengan kebangkitan Kristus. Terus, pas dia ditangkap, dia lari dan jadi gimnos atau telanjang. Buat orang-orang di budaya Mediterania kuno, telanjang di depan umum itu aib sosial yang paling parah, memalukan banget pokoknya. Nah, secara teologis, kejadian ini langsung ngingetin kita sama kegagalan fatal umat manusia yang pertama di Taman Eden. Waktu itu, dosa ngerenggut kepolosan kita dan diganti sama rasa malu yang bikin kita pengen terus nyembunyiin ketelanjangan kita. Bahkan, kalau kita lihat kitab nabi-nabi, pelariannya ini benar-benar ngegenapin nubuatan dari Amos. Nabi Amos tuh pernah bilang, orang yang gagah berani di antara para pahlawan akan melarikan diri dengan telanjang pada hari itu. Ini gambaran sempurna soal kegagalan total manusia. Betapa ketakutan itu bisa bikin lumpuh, bahkan pengikut Yesus yang tadinya berani sekalipun, pas dihadapin sama penderitaan dan penghakiman. Oke, kita masuk ke bagian ketiga, pertukaran pakaian dengan Kristus. Di sini nih puncaknya saudara-saudara. Kita bakal lihat gimana jeniusnya Markus nyusun sebuah simetri buat nunjukin adanya semacam pertukaran pakaian ilahi. Mari kita bandingin dua peristiwa penting. Tadi kan saya bilang kata neaniskos ini langka banget ya. Ternyata kata ini cuma muncul 2 kali di seluruh Injil Markus. Pertama, di Getsemani, si pemuda lari ketakutan tanpa busana. Nah yang kedua, 3 hari kemudian, di kubur Yesus yang kosong. Siapa yang nyambut para wanita di sana? Betul, seorang neaniskos. Pemuda yang tadinya lari ketakutan dan penuh rasa malu, sekarang digambarin duduk santai penuh keyakinan sebagai utusan di kubur kosong. Bedanya cuma satu, pakaian dan status mereka sekarang terbalik 180 derajat. Poin krusialnya tuh di sini. Kain sindon yang ditinggalin pemuda di Getsemani tadi pada akhirnya dibeli sama Yusuf dari Arimatea buat jadi kain kapan yang ngebungkus tubuh Yesus yang mati. Sebagai gantinya, di kubur yang kosong, si pemuda itu sekarang digambarin pakai stole atau jubah putih yang bersinar. Ngerti kan maksudnya? Kristus itu seolah ngambil kain kematian dan rasa malu kita di atas kayu salib, dan sebagai gantinya, dia ngasih kita jubah kebangkitannya.
Ini benar-benar simbol pembaruan martabat kita yang tadinya jatuh, sekarang diangkat masuk ke dalam cahaya kemuliaan surgawinya. Sekarang, masuk ke bagian keempat. Makna liturgi baptisan kuno. Kita bakal lihat gimana pemahaman kitab suci yang mendalam ini langsung diterapin dalam ibadah dan sakramen orang Kritan mula-mula. Para ahli sejarah gereja nyadar nih, ternyata perjalanan Sinianiskos ini polanya mirip banget sama ritus kuno baptisan Kristen. Jadi buat mereka, baptisan itu bukan cuma ritual air biasa, tapi ini tuh pengalaman mistis yang benar-benar meniru proses kematian dan kebangkitan Kristus. Gini analoginya, sama kayak Yesus yang turun ke sungai Yordan dan nanti turun ke dalam kubur, orang Kristen kuno nangkep kalau baptisan itu adalah momen kita ikut turun ke air kematian. Kita ninggalin kehidupan lama kita yang hancur dan penuh dosa buat menyambut Roh Kudus yang ngasih kita hidup yang benar-benar baru. Kalau kita petakan langkah liturgi kunonya, semuanya nyambung persis sama perjalanan pemuda tadi. Pertama, calon baptis bakal ngelepas semua pakaian mereka, benar-benar telanjang seperti pemuda yang ninggalin kainnya, sebagai simbol membuang manusia lama dan menolak setan. Kedua, pembenaman air melambangkan dikuburkan bareng Yesus. Dan ketiga, pas keluar dari air, mereka langsung dipakein jubah putih baru, persis kayak perannya Niskos di makam kosong. Ini tanda sah kalau mereka udah bangkit bareng kehidupan Kristus dan nerima martabat manusia yang baru. Keren banget kan? Akhirnya kita sampai di bagian kelima, pembaharuan martabat manusia baru. Mari kita tarik nafas sebentar dan merenungkan, apa sih klimaks spiritual dari semua ini buat iman personal kita hari ini? Coba kita resapi ini baik-baik. Di Taman Eden, manusia yang tadinya mulia jatuh telanjang karena dosa. Di Taman Getsemani, manusia nyoba nutupin diri pakai kekuatannya, tapi ujung-ujungnya tetap lari telanjang karena gagal dan ketakutan. Tapi, disinilah Kristus turun tangan. Dia dengan rela ngambil alih sindon kita, kain kelemahan dan rasa malu itu, terus dibawa sampai ke kayu salib. Melalui baptisan, sifat dosa dan rasa malu kita dilepas secara permanen. Sebagai gantinya, Kristus membungkus kita pakai jubah putih kebangkitannya. Martabat kemanusiaan kita ditransformasi total dari kondisi telanjang yang memalukan, diangkat masuk ke dalam kemuliaan surgawi. Saudara-sadari, sadar nggak sih, kitalah sebenarnya Sinianiskos itu? Sebagai penutup pendalaman iman kita hari ini, kisah ini ngingetin kita kalau kegagalan yang paling memalukan sekalipun nggak akan pernah jadi akhir cerita di dalam Tuhan. Jadi pertanyaannya sekarang buat saya dan saudara, apakah kita masih sibuk sembunyi dan narik-narik kain kelemahan kita sendiri? Ataukah kita udah berani melangkah keluar buat ngenain jubah kebenaran dan martabat baru yang ditawarkan oleh Kristus yang bangkit? Pilihan pakaian rohani itu sekarang murni ada di tangan kita semua.